Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nora Lizarti, dan kali ini dalam mata kuliah keamanan informasi digital ya. Topik kita pada minggu ini adalah data encryption atau bisa juga disebut sebagai enskripsi data. Modul ini saya ambil dari salah satu pembelajaran CSCU, Certified Secure Computer User, di mana CSCU ini merupakan salah satu sertifikat di bidang keamanan ya, keamanan digital yang pastinya. Oke, lanjut saja langsung. Modul objektifnya adalah yang pertama, kita mengetahui tentang common terminology dari data enskripsi dan pengertiannya seperti apa sih objektivitas dari enskripsi, kemudian tipe-tipenya, lalu standar enskripsi, dan perbandingan antara simetrik dan asimetrik enskripsi, kemudian kegunaannya, digital certificate, kemudian ada digital signature, dan bagaimana cara kerja daripada DS tersebut ya. Lalu yang terakhir adalah tentang cryptography tools ya. Oke. Ini merupakan modul flow-nya, di mana kita akan membicarakan terkait dengan terminologi enskripsi terlebih dahulu, lalu nantinya akan dijabarkan terkait dengan tipe-tipe enskripsi dan enskripsi standar atau framework standarnya. Kemudian ada lagi modul flow terkait dengan digital certificate, digital signature, dan cryptography tools. Oke, ini merupakan common terminologies ya. Sebenarnya secara usualnya atau secara biasanya enskripsi itu sangat erat terhadap tiga hal. Yang pertama adalah plain text ya, di mana plain text itu merupakan sebuah teks yang belum dienkripsi, yang masih bisa dibaca oleh manusia gitu. Jadi seperti message-nya itu disebut dengan plain text ya. Kemudian ada ciphertext. Ciphertext ini adalah teks yang sudah dienkripsi ya, sudah dienkripsi sehingga kita tidak bisa membaca lagi sampai akhirnya kita tahu apa key-nya untuk membaca daripada teks tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah encryption key atau key dari enskripsi tadi. Itu sebuah kode ataupun sebuah algoritma sebagai pemecah, di mana di sini bisa digunakan untuk melakukan proses enskripsi dan juga proses deskripsi data. Apa sih sebenarnya enskripsi itu gitu ya? Enskripsi itu adalah proses mengkonvert ya sebuah data menjadi sebuah ciphertext sehingga orang tidak bisa mengerti ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki hak itu tidak mengerti gitu. Apa sih maksud daripada teks yang sudah menjadi ciphertext tadi gitu. Sehingga untuk membaca sebuah file yang terenkrit, jadi kita harus memiliki sebuah akses terhadap secret key ataupun password daripada file-file tersebut sehingga kita bisa melakukan proses deskripsi. Enskripsi itu sangat amat sensitif dan protektif dalam menyimpan sebuah rahasia di dalam transmisi ya, di dalam jalur perpindahan datanya dan juga penyimpanannya. Ini merupakan alur standarnya ya, di mana ada Bob dan ada Alice. Ya, Bob mengirimkan sebuah plain text. Plain text-nya adalah Morpheus. Kemudian data tersebut dengan beberapa teknik yang mungkin Bob pilih salah satu tekniknya, dia melakukan enkripsi data sehingga menjadi petik 3 bintang, titik koma, kemudian tak hingga sampai dengan petik lagi gitu, tutup kurung. Nah, data tadi akan dikirim kepada Alice. Sehingga selain Alice tidak akan bisa mengerti sebenarnya apa sih arti kata petik 3 bintang tadi gitu. Nah, karena Alice memiliki hak, sehingga Alice bisa melakukan proses description dan membacanya bukan lagi ciphertext seperti ini, tapi sudah kembali menjadi plain text. Jadi sebenarnya simpel saja, kita membuat sebuah kode, ya kode, kemudian menyisipkannya gitu. Kalau di Pekanbaru itu sebenarnya sih anak-anak zaman atau anak-anak 90-an itu udah pakai bahasa enskripsi sebenarnya gitu. Seperti bahasa Gaga. Penambahan huruf G pada vokal gitu ya, seperti aga
kemudian kubu. Nah, seperti itu, aga kubu, kagamugu, aku, kamu, seperti itu. Jadi zaman anak 90-an sih udah paham lah ya sama inskripsi yang sudah sudah diterapkan sedini mungkin ya. Nah, tapi memang bukan dalam bentuk digitalnya. Oke, ini ada 3 hal objektivitas dari inskripsi. Kenapa inskripsi tersebut bisa dikatakan sebagai pengaman data yang benefit gitu ya, yang mumpuni gitu. Yang pertama data integrity. Ya. Jadi receiver itu ya, penerima pesan itu dia bisa ngecek apakah pesan tadi sudah dimodifikasi selama masa transisi gitu. Jadi selama pengiriman ada man in the middle attack mengubah data, kalau datanya terenkrit maka hasil dekripsi tidak akan sama, sehingga bisa ketahuan oh ini ada yang melakukan modifikasi, manipulasi terhadap pesan saya. Kemudian autentifikasi ini sudah pasti karena yang berhak mengakses adalah orang yang memiliki key, orang yang memiliki kunci. Kalau dia nggak ngerti ya kan juga nggak akan bisa, dapat pun dia melihat tapi dia tidak bisa memahami apa maksud daripada pesan tersebut. Yang ketiga itu adalah non repudiation. Ya, pengirim itu dia tidak bisa menolak gitu, menyanggah bahwa dia telah mengirim pesan karena jelas bahwa di sini ada si Bob dan si Alice, berarti ada sender dan receiver dan dia memiliki arahnya satu alur saja ya, ada proses sender, kemudian ada encryption, kemudian decrypt dan diterima oleh receiver seperti itu. Oke, ini kegunaan dari inskripsi ya. Pertama, inskripsi itu digunakan untuk melakukan proteksi terhadap kredensial dari pengguna ya, seperti nama dan password. Jadi kalau biasanya yang digunakan adalah inskripsi seperti MD5, SHA 256, RSA malah sekarang gitu digunakan untuk memproteksi nama dan password. Lalu ini yang kedua katanya di sini bahwa inskripsi itu dia membantu secara penyimpanan secara sensitif dan safe ya di dalam media eksternal. Jadi nggak ada yang nggak punya kunci nggak bisa buka gitu. Kemudian menyediakan higher level of trust. Jadi kalau misalnya nih ada sebuah pesan yang dienkripsi, otomatis pesan tersebut aman dari sisipan-sisipan, manipulasi, modifikasi, bahkan dari virus sekalipun. Kemudian inskripsi itu menyediakan assurance ya. Assurance itu artinya adalah ini pengirim nggak bisa unknown, anonymous itu nggak bisa. Karena yang namanya sender itu dia harus punya ID ya, jadi nggak bisa udah ngirim pesan kemudian dia deny, dia nggak ngakuin, itu nggak mungkin, itu nggak bisa kalau di inskripsi. Jadi setiap sender itu sudah pasti dia memiliki identitas gitu ya, jadi tidak bisa dia berkilah lah. Kemudian inskripsi itu menyediakan keamanan yang secure medium ya. Jadi misalnya nih kalau kita misalnya melakukan inskripsi dikatakan secure medium karena dengan orang-orang terdekat pun gitu ya, terdekat pun kerahasiaan itu tetap terjamin gitu. Berbeda dengan kalau kita misalnya mengamankan data dengan di password ya, kadang aksesnya kan tentu keluarga kita, relatif kita masih bisa mengaksesnya, tapi kalau data terinskripsi dia memang peer to peer gitu, one by one seperti itu. Kemudian inskripsi juga bisa dan inskripsi menggunakan resource-nya itu adalah web based ya, web based untuk memproteksi important information, informasi yang penting gitu. Jadi web based sehingga segala sesuatu yang bersifat web based maka dia akan yang namanya web based ya, otomatis transmisi ataupun pengiriman daripada alur daripada data tersebut ya akan terproteksi. Oke. Ini ada tipe dari inskripsi. Yang pertama itu adalah symmetric ya, symmetric inskripsi itu dia punya secret key, shared key, dan private key. Katanya itu kuncinya sama antara inskripsi dan deskripsi. Oke, jadi dia memiliki kunci yang sama.
Jadi kalau kuncinya adalah Dear John, this is my, ini contohnya ya, Dear John, this is my AC number, kemudian dienkripsi jadi sebuah ciphertext, lalu langsung mengalami proses deskripsi menjadi plain text kembali. Oke. Kemudian itu dia simetris. Jadi intinya adalah kuncinya, dia memiliki kunci apakah itu secret key, share key, dan private key, kuncinya itu sama. Contoh simpelnya bahasa Gaga tadi gitu. Ya, kuncinya adalah penambahan huruf G pada vokal gitu kan. Aga, gugu seperti itu. Maka kuncinya sama gitu. Nah, sedangkan berbeda dengan asimetrik, asimetrik itu memiliki kunci yang berbeda antara kunci enskripsi dan kunci deskripsi. Jadi dia memiliki kunci yang berbeda. Jadi dikunci pakai kunci A, kemudian dibukanya dengan kunci B. Oke. Nah, nanti perbedaannya lebih kurangnya akan kita bahas selanjutnya, dan cara menghitung dua kunci tipe enskripsi ini ada simetrik dan asimetrik ini akan kita lanjutkan pada minggu depan ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada hash function. Hash function itu dia melakukan message digest one way encryption. Jadi dia tidak menggunakan no key for encryption dan description. Jadi tidak ada proses enskripsi di sini. Dia langsung melakukan algoritma hash function-nya dari plain text dimasukkan ke hash function lalu menjadi sebuah ciphertext. Itu yang tadi saya katakan contohnya adalah seperti MD5 melakukan proses hashing. Seperti itu. Oke. Ini yang paling menarik ya. Apa sih perbedaan antara simetrik dan asymmetric encryption? Oke, kalau untuk simetrik, ya dia menggunakan hanya satu kunci untuk enskripsi dan juga deskripsi. Sedangkan pada asimetrik tidak sama. Asimetrik dia menggunakan dua kunci. Ada public key untuk enskripsi dan private key untuk dekripsi. Jadi public key tadi dia pegang, kemudian semua orang boleh tahu tentang public key, tapi tidak semua orang boleh mengetahui tentang private key. Itu kunci daripada asimetrik. Kemudian key-nya, sehingga kalau yang simetrik ini ya, karena key-nya itu cuma satu, ya jangan disebar-sebarin ke orang lain gitu. Karena kalau disebarin ya namanya juga nggak ke-encrypt, udah dikasih tahu. Iya kan, gitu. Itu namanya public, bukan private lagi. Sedangkan pada asimetrik, public itu seperti yang saya katakan sebelumnya, public itu ya boleh aja disebarin ke orang. Gitu. Dan dia tidak akan mengganggu ataupun membahayakan keamanan daripada secret key. Oke. Kemudian berikutnya perbedaannya pada kunci simetrik, ya. Katanya itu data tersebut bisa dilakukan proses enskripsi secara lebih cepat. Sedangkan pada proses enskripsi secara asimetrik, dia akan lebih kompleks dan lambat. Kemudian, algoritmanya kenapa bisa cepat? Karena algoritma pada simetrik itu lebih tidak terlalu kompleks. Algoritmanya cepat, simple saja. Jadi minggu depan akan tahu nih, gitu. Contoh paling simple apa sih kunci simetrik itu gitu. Nanti kita akan, saya juga insya Allah akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kunci-kunci simetrik dan asimetrik. Jadi bukan berarti saya tukang kunci ya. Jadi kita hitung bagaimana cara penerapan algoritmanya. Yang mana yang simple dan yang mana yang lebih kompleks, ya. Nah, yang lebih kompleks otomatis kalau simetriknya itu tidak terlalu kompleks sehingga dia bisa cepat, maka yang asimetrik dia akan lebih kompleks. Oke, kemudian simetrik katanya dia menjamin confidentiality dan integrity. Jadi di situ ada ensure confidentiality. Jadi hanya authorize saja yang bisa, kemudian integrity, bahwa data tersebut tidak akan bisa dimanipulasi. Namun asimetrik dia menjamin ada confidentiality, integrity, authentication, dan non-repudiation. Nah, di sini ada non-repudiation ya dan authentication perbedaannya. Nah, non-repudiation itu tadi apa? Ya, non-repudiation tadi adalah bahwa si sender ya pengirim tidak bisa berkilah gitu. Oh, aku nggak pernah kirim. Karena setiap sender memiliki ID atau identitas.
Oke. Kita sudah sampai di encryption tipenya, sekarang kita masuk ke standarnya ya. Ini merupakan encryption standar ya. Di sini ada data encryption standard atau DES. Kemudian ada advanced encryption standard atau AES. Nah, kalau DES, data encryption standard, adalah nama yang diberikan ya oleh sebuah Federal Information Processing Standard ya 463, di mana dia menjelaskan tentang data encryption algoritma atau dia. Data encryption algoritma ini adalah symmetric ya, dia symmetric crypto system originally designed for implementation in hardware. Jadi DES ini dia menggunakan DEA. Ya, DEA ini dirancang khusus untuk sebuah hardware, misalnya laptop, handphone, dan lain-lain. Nah, DEA itu juga digunakan untuk single user encryption, seperti menginskripsi store files, hard disk, dan lain-lain. Oke, pada Windows, kalau untuk inskripsi file, kita punya yang namanya IFS, ya, Encryption File System, untuk file dan foldernya. Tapi untuk drive-nya digunakan BitLocker. Jadi kemarin sempat kuis ya, mahasiswanya banyak salahnya di sana gitu. Jadi bukan NTFS ya, itu jenis formatnya ya. NTFS juga bukan New Transfer ya file system, tapi New Technology File System. Jadi sedikit agak terkecoh dengan pertanyaan tricky. Kemudian kalau untuk AES, Advanced Encryption Standard, ini dia lebih advance. Dia juga menggunakan symmetric key ya, yang adaptasi ya, yang digunakan oleh pemerintah daripada USA. Nah, dia memiliki 128 bit ya, block size ya, dan key size-nya itu bisa 128, 192 dan 256. Jadi ada tipe algoritma AES128, AES192 dan AES256 ya. Setelah nanti kita akan lebih detail lagi nih tentang algoritmanya. Oke. Ini merupakan digital certificate ya, materinya ya. Digital certificate itu, jadi bukan digital certificate ini bukan kalian ngikutin sebuah workshop ya, kemudian atau mengikuti sebuah seminar, sebuah acara, kemudian dikasih sertifikat dalam bentuk file PDF. No, bukan ya. Digital certificate itu adalah electronic card yang menyediakan sebuah credential information ya saat kita performing online transaction. Jadi digital certificate ini lebih ke arah kayak kwitansinya gitu. Tapi setiap transaksi secara online ya. Nah, kalau misalnya nih, kalau dia itu bertindak sebagai electronic counterpart ya, seperti driver license, password, membership card, verifies identity for all involved online transaction. Jadi dia itu kayak ID kita, seperti SIM, KTP ya kan, kemudian kartu member gitu ya, atau tadi yang dia itu mengandung informasi terkait dengan user ya. Biasanya digital certificate itu berisikan ya, yang pertama owner name. Oke. Kemudian kapan expirednya. Lalu siapa authority yang melakukan ataupun memberikan hak terhadap digital certificate. Biasanya ini pihak-pihak ini dia izinnya ketat nih gitu. Jadi yang memiliki ini biasanya Kominfo kalau di Indonesia ya. Kemenkumham itu juga memiliki digital certificate ya. Nah, mereka punya hak untuk memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan digital certificate. Kemudian ada serial number, kemudian ada digital signature ya daripada sertifikat authority. Misalnya issuernya di sini adalah Kominfo, maka di sini ada digital signature-nya. Oke. Nah, bagaimana sih cara bekerjanya? Ya, di sini ada user. Oke. User
dia punya public key, dia punya private key, kemudian dia ingin mengimplementasikan sertifikatnya ya. Nah, dia registrasi dulu dong gitu. Dia registrasi dulu ke pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Contohnya Kominfo gitu. Karena dulu tahun 2016 saya pernah dapat digital sertifikat secara gratis ya, dan juga digital signature secara gratis oleh Kominfo gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa digunakan gitu ya. Jadi mungkin minggu depan akan saya tunjukkan seperti apa sih digital signature dan digital certificate tersebut. Nah, di sini ada registration authority, dia akan menerima applyan kita, ya, permohonan kita untuk minta sebuah digital certificate. Kemudian sesudah diverifikasi, maka dia akan kirimkan ke pihak yang memiliki hak, ya, atau CA di sini. Ya, seperti yang tadi saya katakan, salah satu contoh yang pernah saya alami sendiri itu di Kominfo. Mereka punya, ya, mereka merupakan sebuah CA juga gitu. Lalu saat sudah di CA, sudah dapat izin, maka dia akan melakukan update information ke VA. Nah, di VA maka akan ya bisa dikatakan di VA tadi mereka akan melakukan proses apakah diterima atau tidak. Kalau sudah diterima, maka kita akan diberikan sebuah digital sertifikat. Ya, di sini message in public. Jadi di sini pada shop ini transaksi online tadi, di sini bisa pakai transaksi online, bisa juga kita dengan perjanjian segala macam jenis transaksi secara online, bukan hanya sekedar belanja ya gitu. Nah, di sini user bisa melakukan mengirim pesan dengan menggunakan public key yang sudah ditandatangani dengan menggunakan sertifikat ya, dan sudah ditandatangani ya dengan digital signature kepada toko, sehingga ternyata user tadi benar-benar orangnya ada, orangnya sah, dan orangnya valid, sudah dijamin oleh si CA. Seperti itu gunanya digital certificate. Oke, karena kalau misalnya kita menandakan, kalau di kehidupan nyata kita ID kita kan paspor ya, ID kita bisa dengan KTP, tapi kalau secara dunia maya harus betul-betul ada proses ini ya, verifikasi dan validitas ya. Karena apa gitu? Karena bisa saja KTP itu kita scan, diedit dengan Photoshop dan lain-lain gitu ya. Oke, ini kita sudah mulai menuju ke akhir dari presentasi. Kita sudah sampai di digital signature. Nah, apa itu tanda tangan digital? Dan sekali lagi, tanda tangan digital ini bukan tanda tangan kita yang seperti biasa, lalu kemudian kita scan, ya, kita scan, kemudian kita edit, bukan diedit sih sebenarnya, dibikin berformat PNG ya, sehingga di belakangnya transparan, kemudian ditempelkan ke file Word, PPT, kemudian PDF dan lain-lain. Bukan. Digital signature ini dia mengimplementasikan asymmetric cryptography ya, untuk melakukan pengamanan terhadap properti kita gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar, jadi kita misalnya bikin file nih, kita ingin membuat sebuah file ya, secara misal saja ini filenya adalah tentang CV. CV itu atau lamaran pekerjaan ya, lamaran pekerjaan sih yang paling gampang. Nah, kalau di dunia nyata kita melamar pekerjaan, kan kita tanda tangan biasa ya, kadang ada yang minta pakai materai ya, atau apa, tanda tangan gitu. Nah, kalau digital dan CV-nya dikirim secara online, ada beberapa instansi atau perusahaan yang meminta bahwa kita harus menggunakan tanda tangan digital. Di mana tanda tangan digital ini dia itu bisa menggantikan tanda tangan kita ya. Tanda tangan kita seperti biasa gitu ya. Jadi tanda tangan manual kita itu bisa digantikan statusnya di tanda tangan digital, dan dia mengimplementasikan kunci asimetrik kriptografi ya dalam mengamankan file tersebut ya. Kemudian digital signature ini dia melibatkan dua inskripsi. Yang pertama private key dan public key. Jadi private key ini untuk signing the message, yang untuk penandatanganan dokumen, dan public key-nya itu untuk verifying signature atau proses memverifikasi. Dari biasanya private key-nya itu berarti kita yang punya DS, kemudian verifying signature, public key itu yang orang si VA tadi gitu, CA tadi yang punya. Oke.
Lah, digital standard follow the open standard ya. Jadi tanda tangan digital ini dia mengikuti standar dari standar yang katanya dia itu tidak terikat ya terhadap sebuah individual atau manufacturer. Jadi dia itu jadi yang seperti saya katakan tadi bisa menggantikan gitu, bisa replacing keberadaan dari tanda tangan kita secara manual. Dan biasanya digunakan electronic signature ya, itu bisa digunakan dalam berbagai pesan, bisa di email, bisa di file PDF, Word, PowerPoint, di setiap jenis pesan kita bisa melakukan embedding atau kita langsung bisa melakukan signing terhadap digital signature tersebut. Apalagi seperti sekarang seperti Nitro, PDF, kemudian ada Word ya, itu mereka support terhadap digital signature. Oke, dan digital signature ini adalah independent signature antara sender dan receiver. Jadi ini merupakan independent signature verification. Jadi hanya antara sender dan receiver saja. Oke, ini bagaimana cara dia bekerja ya. Oke, saat ada sebuah mail ya mail elektronik ya di sini. Kemudian di sini dia lakukan proses enskripsi. Ini dianggap dianalogikan sebagai ini ya terenskripsi ya. Jadi tahapannya adalah pertama adalah rahasia informasi rahasia yang ingin kita seal. Lalu di sini ada hash value dengan hashing. Kemudian dia melakukan tanda tangan dengan menggunakan private key-nya. Lalu dia akan masuk ya, tanda tangan tersebut akan masuk ke dalam pesan. Lalu pesan tersebut digunakan dengan encrypt method using one time symmetric ya. Jadi di sini juga implementasinya ada one time symmetric. Lalu dia encrypt ya, kemudian dengan menggunakan inskripsi public. Nah, di sini sudah terencrypt, sudah 2 kali terseal. Di sini ditandatangani, di sini sudah di-seal, kemudian dikirimkan ke deliver. Nah, bagaimana sih kalau kita sebagai penerima ya? Nah, di sini juga ada nilai hashingnya ya, berarti dikembalikan. Pertama kita dalam amplop yang tertutup ini kita buka dengan menggunakan private key kita, ya private key lalu decrypt. Kita decrypt di sini tadi di encrypt, decrypt ini berarti dibuka ya dengan menggunakan one time symmetric. Lalu hasilnya ini ada yang masih terembedded di sini ya. Nah, di embedded di sini dengan hash tadi. Nah, hash tadi dibuka dengan menggunakan kunci public, di sini dikunci dengan private, sedangkan di sini dibuka dengan public. Jadi nggak bisa di sini private dibuka dengan private, tidak gitu ya. Jadi kalau dia dikunci dengan private maka dia dibuka dengan public. Lalu di sini akan terpampang yang credential messaging tadi ya, yang sudah melakukan proses rehashing atau dikembalikan lagi. Ini merupakan cryptography tools. Ini bisa rekan-rekan coba ya bagaimana sih gitu. Ini beberapa ada AES, ada servant, ada two-phase, lalu ada AES two-phase, kemudian ada two-phase servant. Jadi dia ada beberapa metode ya. AES dan servant itu dan two-phase itu biasanya berbeda gitu ya, tapi digabungin jadi AES kemudian dikombinasikan dengan two-phase pada encryption ini ya dengan TrueCrypt. TrueCrypt ini katanya dia virtual encryption disk ya. Jadi dia melakukan enskripsi terhadap file dan disk ya. Dia bisa. Kemudian dia itu bisa semua partisi ya, entire partition atau storage device ya pada media penyimpanan USB flash drive Anda. Jadi kalau yang tadi hardware itu biasanya asimetrik atau simetrik hardware? Ya, simetrik ya. Kemudian encryption partition drive di Windows katanya biasanya ini diinstal. Kemudian dia automatic, real time dan transparan sepertinya itu. Kemudian ada lagi ini macam-macamnya ya. Ada folder lock. Ini kemudian ada AXCrypt, Cryptainer LA, lalu ada Advanced Encryption Package, ada Pixel Crypter, ada Encrypt on Click, kemudian Safe House Explorer, Cryptus 2 Professional. Nah, itu bermacam-macam cryptography tools yang bisa Anda coba, Anda gunakan untuk melakukan proses enskripsi. Nah, minggu depan kita akan ini ya, akan membahas tentang
apa itu uh, kunci simetris dan asimetris secara lebih detail. Termasuk nanti ada beberapa algoritma yang kita coba terapkan. Yang paling simple bisa dengan menggunakan sisi atau geser zipper, atau dengan menggunakan permutasi, atau juga bisa dengan menggunakan ekspansi. Jadi macam-macam nih tekniknya gitu ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Kemudian juga akan dijelaskan terkait dengan inskripsi asimetrik, ya, dimana itu mungkin bisa dengan menggunakan RSA ataupun Elgamal ya. Jadi kelas, kalau ada pertanyaan terkait dengan inskripsi, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa juga dengan personal chat kalau menurut Anda itu sedikit rahasia, jadi nggak mau dipublikkan. Jadi ya boleh personal chat ke WhatsApp saya ya, tapi ini khusus untuk mahasiswa STMIK Amik Riau saja yang tahu nomornya. Oke. Kemudian kalau yang penonton yang lain juga boleh bertanya atau menambahkan, it's open. Kita sama-sama belajar, keep sharing, keep learning, keep telling. Tetap bersama saya Nuralizati dengan beberapa modul-modul yang lainnya ya. Semoga video ini bisa memberikan ya sedikit banyaknya pengetahuan baru bagi Anda. Oke. Tetap jaga kesehatan Anda. Bersama kita bisa melawan corona ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.